Kembali lagi di LPC Tech bersama saya Mr. Mahdi. Kita kali ini akan mengcompare sebuah stok coolingnya Intel Laminar RM1 dengan Cookic Master 90i SE. Jadi kemarin sih sebenarnya ada request dari teman saya. Itu dia tuh bertanya, Bang, stok coolernya Intel ini dengan cooler 100 ribuan itu lebih recommend dan proper yang mana? Kita kali ini akan membahas sebuah cooler 100 ribuan dan mengkomparnya dengan stok coolernya Intel. Jadi itu lebih rekom yang mana sebenarnya antara stok cooler atau aftermarket dengan two head pipes. Pertama kita akan bahas soal Intel Laminar RM1. Jadi Laminar RM1 ini sebenarnya bawaannya Intel LGA 1700. Di mana RM1 ini dia itu terdapat di paket pembeliannya bersama prosesor ya. Itu dari Core i3, Core i5 dan Core i7. Sedangkan yang akan kita compare dengan Cookic Master 90i SE. Mungkin SE ini special edition ya, karena ini nggak tahu sih spesialnya di mana, entah di dalamnya ada telurnya atau gimana, saya kurang tahu. Di marketplace Cookic Master 90i SE ini dia itu dibanderol harganya sekitar 110 ribuan. Dan untuk Laminar RM1 di pasaran itu harganya dari 75.000 sampai 200.000, tergantung yang jual. Kebanyakan sih yang 75.000 atau 100.000 atau 100.000 ke bawah itu dengan embel-embel atau mereka tuh jualnya tuh copotan ya, entah copotan beneran atau dicopot ataupun hanya butuh prosesornya saja, nggak butuh coolingnya ini. Dewi bukanya tekan ngisor guys, harus tekan dhuwur ya. Soalnya iki segel man segel. Jadi untuk paket pembelian Cookic Master 90i SE ini terdapat satu buah warranty card. Saya sih menyebutnya nggak warranty card, ini kayak kertas sih. Dan berikutnya adalah manual user. Manual user ini sebenarnya berfungsi sekali untuk kalian yang tidak tahu cara memasang sebuah produk. Shit, manual user. Dan berikutnya adalah ini coolernya. Oh no, bracket deh. Sorry, kita bahas bracket ini dulu aja. Coolernya mengkondisi. Coolernya diwadahi sih. Kita bahas bracket backplate-nya ini. Jadi untuk bracket backplate-nya ini dia tuh hanya support Intel. Ya mungkin ada tulisannya I, ini adalah untuk Intel, not for AMD. Dan untuk support bracket-nya Cookic Master 90i SE dia hanya support 115X atau LGA 1200 dan hanya support untuk LGA 1700 saja. Jadi untuk 3 aja ya. 3 support bracketnya itu LGA 115X atau 1200, soalnya 115X itu sama 1200 masih sama mountingnya. Jadi untuk prosesor jadul seperti Sandy Bridge, Ivy Bridge itu masih bisa. Kalau Sandy Bridge ke bawah itu nggak bisa ya. Selain itu untuk ya yang generasi ke-6, ke-7 itu masih bisa menggunakan Cookic Master 90i SE. Untuk mounting bracket backplate-nya ini bisa kalian geser-geser naik turun. Ini mountingnya ya bisa kalian geser-geser, dan di sini terdapat juga tulisannya ada untuk LGA 115X atau 1700. Ini untuk menyesuaikan lubang mounting dari motherboard kalian. Bukan menyesuaikan budget ya. Rata-rata yang tuku mesti menyesuaikan budget, budget mungkin piro, yes. Dan berikutnya adalah coolernya, tentu saja ya. Ini coolernya nih nggak tinggi banget karena ini cooler single tower dengan ukuran fan sekitar 9 cm. Ini fan-nya tuh nggak terlalu gede pada umumnya seperti fan 12 cm ya, karena ini ya namanya aja cooler low end untuk beberapa pasar segmentasi low end. Untuk thermal paste-nya itu sudah pre-install, jadi kalian nggak perlu melonot-melonot thermal paste-nya yang kayak bungkus coki-coki itu. Jadi thermal paste-nya itu sudah di-apply di bagian base plate-nya ini. Jadi kalian nggak perlu melonot-melonot, nggak perlu juga kalian beri thermal paste
Kalau kalian memaksa beli thermal paste ya silahkan. Mungkin kalian dirasa, wah aku kok kita kurang yakin sama thermal paste bawaannya. Yo ki karepmu ki meh tuku thermal paste apa meh mbok kei Nivea Men, terserah kalian. Dia menggunakan 2 buah head pipes super atau tembaga ya. Dan dia menggunakan teknologi Heat Direct Touch. Jadi belum base fluid. Jadi di sini dari tembaga cupernya ini, tembaga pipesnya ini dari atas dari finnya ini lalu solder ke bawah. Jadi langsung menyentuh prosesor kalian. Ini merupakan teknologi Heat Direct Touch namanya. Jadi Cooking Master ini menggunakan mountingnya atau bracketnya ini menggunakan model baut, dan bautnya ini memiliki pegas. Ini saya suka sekali sih karena pegas ini sebenarnya membantu. Jika panas, ya pastikan namanya metal itu akan memuai. Jadi fungsinya pegas ini dia semakin panas, dia akan semakin pressure ke prosesor kalian. Dan untuk bautnya ini bisa digeser-geser menyesuaikan dari lubang backplate-nya. Kalau untuk laminar RM1 ini base-nya ini menggunakan chopper atau menggunakan tembaga. Sedangkan fin-fin di sampingnya, finnya tuh nggak yang ini ya, ini tuh hanya covernya aja, ini tuh casingnya aja, covernya aja, itu dari kayak plastik. Kalau finnya tuh ya tetap ini di dalam covernya ini, finnya tuh menggunakan aluminium. Dan sedangkan untuk base-nya ini, intinya itu dia menggunakan tembaga. Saya masih agak rancu juga ya. Ini sama ini tuh bagus sama aku masih orang tuh bingung. Yus nanti kita coba tes trial atau tes benchmark antara Cookage dan laminar. Berikutnya kita akan mengetes berapa bagus sih sebenarnya antara Cooler Tower Cooking Master 90i dan Intel Laminar RM1. Berikutnya saya akan membacakan hasil tes benchmark dan gaming antara laminar dan Cookage Master 90i. 3D Max CPU profile laminar RM1 maksimalnya itu berada di 68 derajat Celcius dan average berada di 49 derajat Celcius, sedangkan minimalnya berada di 36 derajat Celcius. Cookage 90i mendapatkan 61 derajat Celcius maksimumnya dan rata-rata berada di 43, minimalnya berada di 32 derajat Celcius. Sedangkan skornya 90i memimpin di 5942 dan laminar di 5846. Cinebench R23 untuk temperaturnya laminar RM1 di multicore-nya tuh berada di 92 derajat Celcius dan untuk average-nya berada di 79 derajat Celcius dan minimalnya itu berada di 32 derajat Celcius. Disusul oleh 90i, multicore-nya maksimum temperaturnya berada di 72 derajat Celcius dan average berada di 64, sedangkan minimalnya itu sama 32 derajat Celcius. Lalu untuk single core dari laminar RM1 maksimumnya itu berada di sekitar 69 derajat Celcius. Lalu di average itu berada di 45 dan minimumnya berada di 33. Sedangkan 90i single core-nya maksimal hanya di 63 derajat Celcius saja. Dan untuk average 38, minimalnya di 29. Untuk skor multi-core dari RM1 dia mendapatkan di 11.840 dan untuk 90i multicore-nya berada di 11.886. Untuk single core RM1 single core mendapatkan 1601 dan 90i single core-nya 1604. Beranjak ke Geekbench 3 temperatur, laminar RM1 itu mendapatkan maksimum berada di 68 derajat Celcius, average-nya 48 dan minimalnya 35. Tak ketinggalan Master 90i maksimalnya berada di 61 dan average 42, minimalnya berada di 31 derajat Celcius. Untuk Geekbench 3 skornya, laminar RM1 multicore-nya mendapatkan skor sebesar 34834 dan untuk 90i multicore-nya itu sebesar 34648. Lalu untuk single core dari RM1 itu sebesar 6386 dan single core 90i itu sebesar 6414. Berikutnya untuk pengetesan gaming, ya Full HD ya, tentunya DLSS on, quality, dan preset height.
Code over mendapatkan maksimum 73 derajat Celcius dan average-nya 61 sedangkan minimalnya 54 derajat Celcius. Forza Horizon 5 maksimum di 72, average 63, minimalnya 54. Sedangkan Battlefield 5 maksimum di 75, average 66 dan minimalnya itu 59. Itu untuk laminar RM1. Berikutnya untuk Cogage Master 90i Code over itu mendapatkan maksimal di 63 derajat Celcius, average-nya 53 dan minimalnya 45. Sedangkan Forza Horizon 5 itu mendapatkan maksimumnya berada di 60, average-nya 53 dan minimalnya berada di 44. Dan Battlefield 5 itu maksimumnya berada di 63 derajat Celcius, average-nya itu 50 derajat Celcius dan minimalnya 46 derajat Celcius. Setelah melihat beberapa benchmark, hasil benchmark dan hasil gamingnya, Cogage Master 90i merupakan cooler tower, mini tower sih tepatnya, karena dia nggak terlalu tinggi. Ini mampu menghandle sebuah Core i5 12400 yang terdapat eGPU di dalamnya. Dengan melepas sedikit analog power dan PL-nya kita buat 150 watt, itu merupakan ya menurut saya cukup gahar ya. Dan ini Cogage 90i dia mampu menghandle prosesor tersebut. Ya walaupun laminar RM1 mampu menghandle, tetapi ya kalian pasti tahu sendirilah ya. Apalagi beberapa pengguna PC desktop lebih jijik untuk melihat temperatur pastinya di atas 70. Iya 80 aja kalian pasti sudah jijik. Ya serasa 80 wis. 75 tuh kalian pasti udah wah ini prosesornya panas. Sebenarnya tuh nggak panas prosesornya. Kebanyakan kalian itu masih menggunakan stock cooling. Dan perlu kalian ketahui untuk penggunaan stock cooling itu kalian lihat juga penggunaannya menggunakan PC tersebut untuk render kah atau untuk kegiatan berat seperti menambah makro maupun blaster. Tapi jika kalian ingin menggunakan prosesor tersebut dengan ya sedikitnya power yang lebih, kalian harus menggunakan cooler aftermarket. Itu rekomendasi dari saya. Setidaknya menggunakan 4 buah heat pipes. Saya sarankan jangan pernah menggunakan bracket cantolan karena itu akan menyulitkan kehidupan kalian. Saya lebih rekomendasi kalian menggunakan bracketnya. Bracketnya itu menggunakan model spring pegas baut seperti kepunyaannya Noctua. Kalau yang mahal, kalau yang murah kalian bisa lihat ada punyanya Thermalright, ID Cooling, Cube Gaming maupun Paradox pun ada yang modelnya pegas seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui sebelum membeli alangkah baiknya kalian itu bertanya ke forum tuh pasti lebih bagus. Tapi pilah-pilah juga karena ada yang menjerumuskan. Di situ loh yang nggak baiknya. Yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Cogage, kalian bisa buka di www.thermalright.com. Itu distributornya dipegang oleh PT Berlian ya. Dia tuh jual ID Cooling, Thermalright, Flame One dan lain-lain. Mungkin informasi itu saja yang bisa saya berikan dari kedua cooler ini untuk beberapa PC builder yang masih penasaran seberapa tangguhkah cooler ini untuk prosesor kalian bisa tanya di kolom komentar.